Nembus tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas-bahas ringan lah. Mungkin untuk lebih kepada hikmah lah. Ada hikmah tentang di jam malam gitu. Mungkin akan kita teruskan tentang pembahasan jam malam ini. Ada apa dengan jam malam? Tapi bukan konten ini. Bukan konten ya. Fandir bermanfaat. Bermanfaat. Enggak bermanfaat. Faat. Ain dia aja. Bermanfaat. Nah, Ya. itu dia. Ain. Ain. Oke. Menyambung tentang ngobrol-ngobrol kita yang sebelumnya, Boy, tentang jam malam ini, sepertinya memang seperti jam-jamnya yang bisa dikatakan jam sakral. Pembahasan itu Agama. ya mengarah kepada agama. Yang Kalau jam 10 politik, jam 11 percintaan, jam terakhir agama. 12 ke atas nih gitu kan. Tapi kita kalau dulu kan bahas agama tidak ada gurunya. Sekarang Ya, ada gurunya. sekarang kita ada guru. Jadi Nah, ini adalah fandir bermanfaat. Nah, Gitu. jadi seperti di fandir bermanfaat sebelumnya, Buya pernah menyampaikan bahwasannya ada dari perkataan Abah Guru Sekumpul ya, Bu ya. Iya. Itu bahwasannya Abah Guru Sekumpul menganjurkan bangunlah ketika semisalkan kita tidur setelah Isya, bangunlah di tengah malam gitu ya. Untuk Oke, biar paham. Jadi kayak gini. Kenapa sih dengan jam malam tersebut? Nah, jadi seperti ini. Di antara jam malam tersebut kan banyak orang tertidur, tapi sangat sedikit orang bermunajat. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi itu menggambarkan bahwa di jam malam tersebutlah Allah itu banyak mengabulkan doa-doa seseorang, karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan para hambanya. Kenapa sih Abah Guru Sekumpul itu menganjurkan betul, walaupun andaikan kata kita itu tidur dari jam 9, atau anggaplah paling lama kita tidur jam 10, Abah Guru Sekumpul itu sangat sekali menganjurkan kalau bisa bangunlah di jam 2 malam. Kenapa bangun di jam 2 malam? Karena disitulah adalah majelisnya para wali, di mana para wali tersebut banyak yang bermunajat, banyak yang sholat, banyak yang berdoa, banyak yang mengkaji kitab, banyak yang mereka gunakan begadangnya tersebut dengan takarrub ilallah, kebaikan-kebaikan atau bahkan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus bangun? Di antara mereka yang sedang seperti itu, kita dianjurkan bangun sama Abah Guru Sekumpul itu untuk tabarukan, mengambil berkahnya dari ulama-ulama, mengambil berkahnya dari wali-wali. Karena sejatinya seorang wali, seorang ulama bangun jam segitu, pastilah mereka mendoakan untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita bangun, syukur-syukur kita bangun tersebut, langsung kita bergegas sholat 2 rakaat, sholat tahajud misalkan. Dah jelas dalil sholat tahajud bahwa orang yang dawam tahajud akan mendapatkan makom yang tinggi, makom mahmudah kata Allah. Jadi disitulah kenapa kita dianjurkan walaupun cuman sebentar, ukurannya 2 rakaat sholat sunnah kita bangun, itu kan tidak sampai 5 menit. Untuk apa? Untuk tabarukan dengan para wali Allah. Kita ambil daripada doa-doanya para wali, kita aminkan doa-doanya para wali, di mana kita ambil keberkahan para wali yang diskusinya tersebut adalah hal-hal yang bermanfaat. Karena zaman sekarang ini sangat sedikit orang yang mau menghabiskan sisa umurnya untuk memikirkan umat. Sangat sedikit orang yang memanfaatkan umurnya untuk memikirkan umat. Nah, mereka lah orang-orang dari antara orang-orang pilihan-pilihan Allah, ulama pilihan Allah, wali pilihan Allah, mereka kekasih Allah. Jadi tidak sedikit pun dari lisan mereka keluar terkecuali itu adalah kebaikan. Makanya Abah Guru Sekumpul bilang, bangunlah, ambillah keberkahan para wali tersebut. Setidaknya kalau bukan Anda yang jadi ulama,
maka ada anak keturunan cucu Anda yang jadi ulama. Jadi itulah salah satu amalan-amalan soleh yang harus kita lakukan. Syukur-syukur kita bangun bisa sholat 2 rakaat sholat tahajud. Jadi seperti itu. Tidak ada sedikit pun anjuran para ulama, tidak ada sedikit pun anjuran para wali yang mengarah kepada keburukan. Pasti mengarah kepada kebaikan. Oh, tidak dapat kita rasakan sekarang manfaatnya, tidak dapat kita rasakan keberkahannya sekarang, nanti. Karena doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi seperti itu yang dianjurkan oleh Abah Guru Sekumpul. Itu bisa jadi amalan penting untuk zaman sekarang ini. Kenapa? Tabaruk itu apa? Hah? Tabaruk itu apa? Tabarukan itu ngambil berkah. Ngambil berkah daripada kegiatan seseorang, tempatnya seseorang, apa yang dilakukan seseorang, karena berkah itu bias. Berkah itu memiliki bias, sebagaimana keburukan pun memiliki bias. Jadi berkah itu bisa diambil kan? Bisa diusahakan, bisa diambil. Karena ada kata ulama seperti ini, kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu salah satunya yaitu adalah jalan keberkahan. Jalan keberkahan ilmu tersebut banyak jalannya. Apakah yang kan ini pernah ada kisah Bu yang anak buah Firaun, Tapi jauh betul ke situ juga. nggak kisah tabarukannya tadi, yang bebas yang dari itu Bu, bebas daripada yang dia bebas dari karena- hukuman, dari timpanya tenggelamnya Iya, Firaun kan? iya, Karena apa? Karena dia menyerupai orang soleh. soleh. Siapa orang soleh yang dia serupai tersebut adalah Nabi Allah Musa. Cuma Ya. modal peci yang sama dengan Nabi Allah Musa, Ya. itu mah cuma menyerupai loh, menyerupai orang soleh, menyerupai Nabi kekasih Allah. Diselamatkan dia. Itu pun menyerupai kebiasaan aja Bu Itu ya. menyerupai kebiasaan, apalagi kita menyerupai ibadah. Jadi apapun yang ada di orang-orang pilihan Allah, kekasih Allah kah, ulama Allah kah, tidak ada sedikit pun yang kembali terkecuali itu bermanfaat untuk kita. Itu yang diajarkan guru-guru kita semua. Jadi sebenarnya berkah itu apa gitu? Berkah itu kalau dalam bahasa kita ziyadatul khair. Segala sesuatu yang bertambah, tapi itu bertambahnya adalah kebaikan. Jadi contoh, Allah bilang sini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul manusabbitu bihi fu'adak. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menceritakan nabi-nabi terdahulu untuk apa? Untuk tabarukan. Ngambil keberkahannya, di antara keberkahan daripada cerita-cerita orang soleh, di antara keberkahan cerita para nabi itu adalah manusabbitu bihi fu'adak, keimanan kita di dalam hati yang akan terus bertambah. Bahkan ulama kita bilang, inda dzikril aulia tanzilur rahmah. Kita mengingat, menyebut kisah-kisah, story-story, atau perjalanan hidup, atau namanya saja daripada aulia, wali-wali Allah, daripada ulama-ulama Allah, tanzilur rahmah. Allah turunkan rahmat. Nah, Allah turunkan rahmat sebabnya apa? Sebabnya kita mempelajari kisah-kisahnya orang-orang soleh yang ketaatannya, tabaruknya, takarrubnya kepada Allah itu luar biasa. Jadi seperti itu. Makanya kalau ibarat perahu, kita ini bisa lah buat perahu sendiri dak, bisa. Cuma kita yakin dak dihantam ombak enggak kagam perahu itu kan. Tapi udah jelas ada perahu yang bagus, gagah nih perahu, orang bungol yang enggak mau naik itu. Lagi dipersilahkan dengan wes lah gini, gitu. kita udah ada di tengah laut atau ombang-ambing dengan perahu sendiri yang kita buat, tahu-tahu ada perahu yang kokoh yang bagus lewat di samping kita, dibilangnya, "Hei, naiklah sini, nanti karam tuh perahu." Ada yang orang normal berpikir, kada hendak aku nih perahu aku. Ada hendak dan seperti itulah. Kita nyebut ulama, kita nyebut para wali, mempelajari kisah para nabi, sejatinya kita tuh sedang numpang perahu mereka untuk sampai kemana? Ke dermaga akhirat. Sampainya pun dalam keadaan selamat. Jadi kesimpulannya berkah itu apa tuh? Berkah itu segala sesuatu yang menambah daripada keimanan kita. Yang namanya menambah daripada keimanan kita ini tidaklah faktor itu cuma satu, tapi banyak faktornya.
Jadi kayak rezeki kau ini tidak berkah nih. Jadi, Rezeki kau tidak berkah. jadi rezeki tidak apa namanya? Rezeki yang berkah itu dihasilkan dari jalan yang baik. Tidak berkahnya tuh jadi beda arti lagi ya. Nah, jadi ya itulah Aku keberkah situ-situ kan. Keberkahannya tuh jadi bisa kayak mana? Jadi ada nih yang namanya rezeki kau ini tidak berkah nih. Jadi ada orang yang ngomong kayak gitu yang cuman mengartikan keberkahan itu hanya sebagai salah satu hal yang dipandangnya manfaat untuk dirinya sendiri. Padahal keberkahan itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Misalkan seperti ini. Apakah kita berkawan misalkan dengan si fulan? Kalau merugikan, apakah dapat dikatakan dia tidak berkah? Ya. Padahal bukankah silaturahmi itu merupakan suatu keberkahan? Ya. Cuma kan ditanya bagaimana cara berkawannya. Nah, kayak gitulah. Rezeki yang tidak berkah, bagaimana cara mencarinya? Jadi berkah itu tidak bisa kita pukul dengan segala sesuatu yang kita dapatkan dengan sendirinya. Jadi tidak bisa kita pukul, bisa kita tangkis tadi. Bisa kita, wah bisa betul. Pukul tangkis. Pukul. Jadi Bisa ya. jadi kembali kepada jam malam ini tadi Bu ya. Kembali kepada jam malam ini tadi, apakah memang semulia itu jam malam? Mungkin itu ya yang ibaratkan itu, kenapa tidak siang gitu, sore gitu kan? Memang kalau di jam-jam yang tertentu mungkin kita pernah dengar pagi, kayak pagi kan ada sholat duha gitu kan, ya, segar. Atau siang lepas zuhur atau lepas asar. Kenapa kayak misalnya tuh memang malam nih betul gitu? Apakah memang karena faktor orang-orang tidur gitu? Jadi bisa dikatakan kalau yang kayak kami nih ibaratkan itu berpikir tuh orang tidur, jadi tidak ada orang yang beribadah gitu. Kita ibadah gitu. Jadi Semua waktu itu berkah. Semua waktu itu bagus. Tapi di antara yang bagus ada ndak yang paling bagus? Ya. Kayak gitulah pukulannya. Ada ndak yang paling bagus? Pasti ada. Pasti ada. Kita sholat sendiri bagus. Berjamaah lebih bagus. Berjamaah lebih bagus. Likulli syai'in safwa. Segala sesuatu itu memiliki keutamaan. Jadi jam malam itu adalah keutamaan. Afdol, lebih baik. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena begitu banyak umat muslim yang tertidur, tapi hanya orang-orang tertentu yang bermunajat kepada Allah. Tapi bukan juga terpilih ya Kak? Ya, bagi yang mau mengusahakan ibadah nih, kalau tidak dipaksa, sah tidak akan ibadah. Kita kalau tidak maksa diri kita tahajud, sah tidak akan tahajud. Kita kalau tidak maksa diri kita untuk sholat 5 waktu, sah tidak akan sholat 5 waktu. Ibadah kenikmatan Dada, soal kenikmatan banget. Tapi kalau kita memaksa kalau tidak nikmat gimana tuh tak? Walaupun ibadah tuh tak tahulah dari masing-masing orang kan ada nikmat atau tidaknya. Kenikmatan itu bisa diraih setelah kita terbiasa, enggak, Jo? Iya toh, terbiasa. Contoh kayak gini. Tapi ada juga kadang kesan pertama langsung nikmat, kayak kita nyunjuk rokok, wih kok nikmat kali ini rokok katanya kan. Padahal baru ngisap itu pertama kali gitu ya, misalnya rokok wong kan sedang enggak beli, Bang. kok dap kali gitu. Jadi kayak gitu, kenikmatan itu apakah dia nikmat secara sesaat ataukah dia nikmat permanen secara kontinu? Secara kontinuitas. Kita nggak usah pukul jauh-jauh kepada situlah. Contohnya kayak gini. Waktu kecil kita belajar berjalan enggak? Belajar berjalan enggak? Iya toh? Nikmat enggak jatuh? Enggak. Tapi selalu kita maksa, dah jatuh, dah tahu jatuh sakit. Udah tahu bahwasanya kalau berjalan nanti aku jatuh. Gitu ya. Jatuh jelas sakit gitu ya. Nikmat jatuh cinta mungkin yang ngasih. Jadi dengan kebiasaan akhirnya kita terbiasa berjalan. Akhirnya dengan terbiasa berjalan timbullah kenikmatan kita berjalan. Jadi itulah sesuatu itu butuh dipaksa. Butuh dipaksa dalam arti kata memaksakan untuk kebaikan ya. Jangan dibalik. Wah, aku ndak akan tahu nikmatnya slot kalau aku ndak nyoba. Rungkat yang ada kayak gitu. Jadi
yang kayak gitu tuh harus bisa dapat dikatakan ya, kita harus bisa maksa diri kita untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah itu kan banyak caranya. Jadi kalau bahasa guru, tinggal pilih mau yang mana. Semua sudah disiapkan, tinggal pilih mau yang mana. Jadi kalau untuk jam-jam yang disukai Allah tuh ada gak gitu kan? Ada spesifikasinya gitu? Iya pasti ada. Dalam arti kata ini bukan tanda kutipnya, kita harus batasi dulu. Bukan jam ini adalah jam yang seharusnya ya, enggak, jam yang seharusnya tidak. Tapi memang ada jam-jam yang memang Allah tuh suka. Allah tuh suka, diantaranya ya jam malam tersebut. Jam malam tersebut. Jadi kayak qiyamul lail kalau bahasa kitanya, dirikanlah malam. Di antara cara dirikan malam, ya kita bisa di antara dengan cara sholat, atau dengan cara mutolaah kitab, atau dengan cara kita belajar, atau dengan cara kita, pokoknya segala macam kebaikan di mana malam tersebut yang kita bangun, kita dirikan malam tersebut tidak ada unsur tidak baiknya. Jadi yang sempat dikatakan Rian tadi, dengan orang yang bangun di malam itu, apakah dia nih supaya kita selalu berhusnuzon nih boy, apakah aku nih dipilih Allah nih untuk bangun malam nih gitu? Boleh ndak orang merasa seperti itu? Boleh aja. Untuk agar timbul semangat dia, fadhailul amalnya, untuk timbul semangat dia. Semudah-mudahan dari dia berhusnuzon seperti itu, malah jadi nanti pilihan Allah. Di antaranya bisa jadi dia jadi ulama, bisa jadi dia jadi wali, berarti, atau enggak usah jauh-jauh, bisa jadi dia jadi orang soleh. Berarti itulah yang dikatakan yang Allah bilang, aku nih bagaimana prasangka hambaku gitu boy. Ana indazoni abdi bih. Kalau bisa jadi wali, terus bisa nyanyi lagu yang Ya, kayak mana lagunya tuh, Cok? betul dia nih lagu yang. Jadi untuk bincang-bincang apa tadi Jang? Fandir bermanfaat. Untuk malam hari ini mungkin Lanjut udah aja sampai habis sini ya. nanti Apa-apa. tinggal ditit habis baterai. Oh gitu. Jam piro kok? Tapi uwis lah kayaknya. Soalnya besok ngisi subuh nih. Tak kok rokoknya dulu. Nah, kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Fandir Bermanfaat Faat selanjutnya. selanjutnya.